Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi susan sana wa karomar wa sana andi sana la sana la semba di mata zahra sekali jinani wa dari wa syafi nabi malik ambali nabi rafi jamin bukan hadisin wal qura wal fasirin bi mazalik al ardi nama gharibiha sana ma jiraman bi sahabakin qadam Muhammad wali wali asuni wa purajmain Kumaila arwahi walidina matina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. 153 ya. Ini paling ya bawah tuh ya gitu. Wa akmaluhu salasatun lizakari walau saghiran ay salasu lafaifa ya ummu kullu minha al-badanu. Qalan Sawbari ay haza min haisul iktisaru alaiha wala yunafi kaunuha wajibatan fi nafsiha li annahu mata kubinal mayitu min malihi walam yusa bi isqati insani wasalis lam yakun alaihi dainun mustagrikun wajabalahu salasu aswabin kullu wahidin minhuma yasturu jami'al badani ghaira ra'sil muhrimi wa wajhil muhrimati. Qala al-Qalyubi wa yabsutu awalan atwaluha wa ahsanuha wa awsa'uha summa fawqaha allati taliha summa allati taliha summa yusni tarafal ulya al-aisar wa fawqal aiman wa hakaza ya baqiyatu kama yaf'alul hayy fi kiuki qabaihi wa yahsulu fawqa kullu minha hunutun intaha wa yajuzu rabi'un wa khamisun wa huwa qamisun wa imamatun illam yakun muhriman wa radiya bi ziyadati warisun ahlun litabarru wa zalika bila karahatin malam yakun fil warasati mahjurun alai aw ibun wa illa harumati ziyadatu lakinil aula al iktisaru ala salasati. Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan masalah mayit kemarin ya, udah ya masalah mandiin tuh udah selesai. Nah, kemudian kapanin gitu ya. Nah, di sana di atas kemarin ya baitnya wa aqallu takfinin bisau bin satiri akmaluhu salah satun lizakari gitu ya. Nah ya sekurang-kurangnya mengkapanin si mayit itu dengan satu
lembar pakaian, ya 1 lembar ya. Nah, ya kainan satirin ya yang dapat menutupin keseluruhan badan. Nah, akmaluhu sempurnanya nikapan salah satu yaitu 3 lembar. Ya, lizakari buat laki-laki gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ya jadi paling dikit untuk ngapanin mayit yaitu 1 lembar dah, tutup semua ketutup dah gitu ya. Nah, tapi yang bagus tuh sampai 3 lembar gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Sini wa akmaluhu salah satun lizakari. Yang sempurna tuh untuk mengkapanin si mayit yaitu 3 lembar ya lizakari buat laki-laki. Walau sogiran sekalipun anak kecil gitu ya. Tetap 3 ai artinya salah sulapa ipa yaitu 3 lipatnya ada 3 tumpuk tuh gitu ya. Nah, ya jadi tumpukan pertama, 2, 3 gitu ya, lapaib 3 ya, gitu. Lu tumpukan tuh lapip ya. Nah, yang kulun minha al badan ya, yang menutupi seluruhnya tuh badannya. Jadi 3 tuh semua ketutup badannya gitu. Ya, jangan 3 lembar doang tapi badannya nggak ketutup, itu nggak jadi ya, gitu ya. Nah, 3 lembar tapi tutup semua. Qala Saubari berkata Imam Al-Saubari ai haza min haisul iktisaru alaiha ini dari sisi untuk meringkaskan artinya untuk membatasin padanya ya pada kapan tersebut Fala yunafi tidak mencegah kaunuha wajibatan keadaan tu kapan yang wajib binafsiha pada orang tersebut li'annahu mataku pinal mayitu karena sungguhnya kapan-kapan tuh dibungkus si mayit min malihi dari harta dia si mayit walam yusi ya biiskati dan dia enggak berwasiat dengan menggugurkan atau menghilangkan yang ya lipatan kedua dan ketiga dia enggak wasiat tuh ya kecuali kalau si mayit ini ya wasiat gitu ya. Jadi kata Imam Sawari ini gitu ya, gitu. Nah, ya bahwa tidak mencegah kalau yang wajibnya itu gitu ya. Yang wajib kan 1 lembar ya gitu. Nah, jadi kalau sekiranya mayit itu dikapanin dengan harta dia tuh si mayit ya, si mayit ini dikapanin dia tuh si mayit punya duit gitu ya. Nah, dikapanin ya pakai duit dia, harta dia tuh si mayit gitu. Walam yusi dia nggak berwasiat si mayit itu untuk menggugurkan artinya menghilangkan meniadakan ya lipatan lembaran yang kedua dan ketiga dia nggak wasiat kalau kecuali kalau diwasiat gue nyata kalau gue mati udah aku kapanin selembar aja nah itu namanya kan diwasiat nah ya kalau dia nggak wasiat seperti itu katanya walam yakun alaihi dainun mustagrikun dan si mayit itu nggak punya utang yang menghabiskan hartanya wajabalahu salah satu aswabin maka wajib dengan 3 lembar gitu ya jadi kalau si mayit itu nggak wasiat untuk ya dibungkus dengan 1 lembar dia itu punya duit gitu ya dan duitnya itu ya nggak ngabisin buat utang dia gitu ya kalau kecuali kalau tuh duitnya buat ngabisin utang buat bayar utang nah itu nggak boleh nah kalau nggak tuh artinya banyak ya utangnya nggak ada ya nggak ngabisin kalau ada dah tapi nggak ngabisin tuh hartanya dari utangnya nah itu wajib 3 lembar gitu ya itu buat laki-laki gitu ya nah aswabin nah ya wajabalahu salah satu aswabin wajib 3 lembar kullu wahidin minha yasturu ya jami al badan setiap lembarnya itu menutupin seluruh badannya ya badan si mayit itu ya jadi setiap lembar pertama ketutup badannya lembar kedua ketutup, lembar ketiga ketutup gitu. Nah kalau lembar pertama nggak ketutup, nah itu berarti belum gitu ya. Jadi semua tuh 3 lembar ketutup semua badan si mayit gitu ya. Nah gitu ya.
Ghaira ra'sil muhrim wa wajhil muhrimati, selain dari kepala ya orang yang ihram atau wajah muka perempuan yang ihram. Itu kan palanya nggak boleh ditutup. Nah, kalau yang pakai ihram cukup ya segini aja tutupnya gitu. Kalau yang mati ihram tuh, ihram atau perempuan mati dalam ihram, mukanya jangan ditutup gitu ya. Qala al-Qalyubi, berkata Imam Qalyubi ini, waya basutu awalan atwaluha, dan dihampar, digelar gitu dah ya. Digelar yang pertama yang paling panjang. Ya, jadi paling panjang tuh pertama luarnya kan, gitu ya, tukang nih yang tukang bungkus udah. Nah, jadi pertama tuh ya di luarnya yang paling panjang gitu ya. Nah, ya atwaluha wa asanuha, dan juga yang paling cakep. Ya, lembar pertama tuh. Ya, gitu ya, yang apa tuh ya. Nah, yang apa tuh yang panjang dan paling cakep. Wa ausauha, dan juga yang ya luas. Ya, gitu. Jadi yang pertama tuh yang paling lebar, ya, paling panjang gitu, paling bagus gitu, ya. Suma paukoha, kemudian di atasnya alati taliha, yang berikut itu dari apa pertama suma lati taliha, kemudian baru berikutnya dah. Ya, jadi yang pertama tuh ya yang paling cakep lebar. Nah, kemudian di atasnya lagi 3 tuh ya, 3 lembar. Suma yusni toropal ulya al aisar, kemudian dilipat ya gitu ya. Kemudian yusni itu ropal ulya, ujung ya yang atas bagian kiri gitu ya. Kang Wandi ini yang Kang Bungkus ya, yang praktek dia nih. Yang praktek gitu ya, kita teori nih. Ini yang praktek tuh bener kak gitu ya, gitu ya. Nah, kemudian yang bagian apa tuh nanti bagian atas dari kepalanya tuh yang kiri, yang kiri, nah itu dilipat ya gitu. Nah ya ulya aisar ya, nah gitu. Suma yusni paukal ulya al aisar wa paukal aiman ya. Jadi bagian atas ya, yang apa, yang kanan dan yang kiri dilipat gitu ya. Maksudnya buat bikin apa tuh kepalanya gitu, tutup kan gitu ya. Nah gitu ya, kinin pocong tuh gitu. Ya. Nah gitu dilipat tuh kanan dan kiri. Wahakazal bakiyatu, kemudian seluruhnya datuh dilipat. Kama ayab alul hayy fi qobaihi, sebagaimana berbuatnya orang yang hidup fi qobaihi dalam kubahnya ya, dalam bajunya gitu ya. Jadi dibikin sini atasnya gitu ya. Waya alu fawqa kullu minha hunutun, dan dijadikan setiap lembarnya tuh, setiap lapisan lembar atasnya dipakein ya hanut tuh ya, apa ya gitu, kayu bidaret tuh ya gitu ya. Jadi kalau dulu tuh ya buat ituan apa yang kayak gerogaji tuh gitu ya, kainannya tuh dibeberin gitu ya. Itu sekarang pakai enggak ya? Hah? Nggak haru ya, nggak haru tuh. Ya pakai enggak? Hah? Pakai ya, ya pakai dah tuh ya, garu biasanya campur sama apa tuh? Apa tuh kamper. Iya, biasanya garu tuh gitu ya. Gitu kayu garu tuh kan wangi tuh dia. Nah, dikerik gitu yang halus gitu. Ya, kalau orang dulu tuh punya kayu garu gitu, nah dikerik tuh. Ya, kerik, nah ditadain, nah buat ngamberin ituan gitu ya. Tiap apa tuh setiap kapan itu ya supaya awet gitu kapannya itu ya. Nah, itu ya. Nah, ya, dia apa tuh? Ya yaj'alu fawqa kulli minha hanutun. Intaha. Selesai itu perkataan Imam ya Al-Bajuri Al-Qalyubi. Wa yajuzu rabi'u wa rabi'un wa khamisun. Boleh juga tambahin tuh ya keempat, kelima gitu. Wa huwa qamisun wa imamatun, yaitu tambahan dengan baju gamis dan baju apa imamah sorban gitu. Ini dulu nih gitu. Kalau sekarang udah enggak ada. Hah? Masih ya. Gitu ya. Jadi 5 lembar tuh. Jadi 3 buat bungkusan.
Nah nanti dua kan wat bajune komis sama sorban gitu ya itu ya. Lam yakun muhriman kalau dia itu bukan orang yang muhrim ya yang lagi ihram gitu ya ini warodia biziadati ya gitu warisu ahlun litabarui dan redok tuh ahli warisnya dengan tambahan seperti tadi ya ahlut ditabaru orang yang biasa mendermakan hartanya yaitu jadi ahli warisnya tuh ya redok boleh tambahin tuh pakai apa pakai engomis sama sorban gitu ya itu kalau ahli warisnya redok karena itu semua apa hak ahli waris sudah ya bukan si mayit lagi yang si mayit tuh wajib tadi apa 3 aja udah gitu ya nggak pakai komis nggak pakai sorban udah 3 bungkus nah ya jadi kalau mau rapian kan yang begitu kan ya dipakein komis gitu ya itu ini kalau ya ahli waris redok ya ditambahin gitu ya gitu ya ya kalau kita sih sekarang nggak berapa duit ya yang gitu ya nggak berharga kalau dulu sekali emang duit susah ya gitu ya selembar kain kapan juga harganya kan dulu ya mungkin mahal gitu dulu itu kalau kita kan sekarang kan ya nggak berapa duit gitu ya hah ngapain tuh udah digituan dikasih iya ayam lagi sekarang gitu ya nggak kebeli dah itu ya nah kalau ahli waris itu redok wazalika bila karohatin yang demikian itu kalau ahli waris itu redok nggak makruh katanya malam yakun pil warisati mahjurun alaihi hawaibun selagi ahli waris itu nggak ada yang mahjur artinya masih kecil ya yang anaknya masih kecil kalau masih kecil kan ya itu kan harta waris jadi nggak boleh main pakai aja karena tuh harta waris dia anak kecil nih kalau anaknya masih kecil kan berarti hartanya mahjur tuh artinya kita jaga ya kita pelihara jangan sampai habis gitu ya itu mahjur namanya gitu atau juga punya utang ahli warisnya banyak gitu ya nah gitu ya nah itu ya selama tuh ahli warisnya nggak majur ibun atau ahli warisnya gaib lagi nggak ada nih ya di mana dia meninggal nih bapaknya meninggal anaknya tuh ya ada yang ya luar dasuno diredok apa enggak gitu ya maksudnya gitu ya kalau ditambahin nih ya kapannya tuh jadi 5 lembar gitu ya nah itu ahli warisnya tuh redok enggak gitu ya kalau enggak ya kebangetan lu ngabak lu aja gitu ya udah mati aja lu kagak apa ya gitu ya nggak ada kasihan ya gimana waktu hidupnya ya oh ya nah, ya kita melin ada hak dia gitu ya Erin wa illa kalau tuh ada ahli warisnya yang mahjur yang masih kecil atau yang gaib harumati ziyadatu maka haram pakai tambahan tadi pakai wat gomis dan wat ya imamah tuh wat sorban itu haram tuh kalau yang 3 tadi wajib ya karena tuh harta dia si mayit gitu ya nah kalau ada lebihannya nah itu berarti ya punya ahli waris nah itu kudu tanya dulu ahli waris boleh enggak gitu ya gitu ya gitu ini hukum ya gitu ya bukan main apa main tega banget tuh atau apa gitu pelit banget bukan karena cara begitu lihat hukum gitu ya kalau menurut kita kan nggak segitu doangan paling berapa duit kan gitu ya nah kan ini hukum gitu ya kalau hukum tuh ya nggak boleh kita kurangin hak ahli waris gitu ya biar kata sedikit jugaan ya tak usah sih banyak sedikit 1000 gitu hak ahli waris itu nggak boleh dikurangin 1000 kan dikit banget 1000 iya gitu kalau kita kata ya 1000 mau dapat apaan apalagi sekarang nih ya anak kecil kan ogah dikasih ya 1000 tapi itu kan warisan
Ya, kalau yang nama warisan nggak boleh tetap gitu. Biar kata 1.000 tuh pegang 1.000. Ya hak lo gitu. Karena dia emang gitu. Nah kalau dia ogah ya urusan dia nih gini. Nah sekarang ya dia mau kasih siapa tuh terserah gitu. Ya, yang penting tuh kita jangan kita kata ah 1.000 aja lo itu lo ributin. Nah orang gitu ya. Nah gitu ya. Tuh kalau warisan. Ya kalau ahli warisan itu gampang apa tuh gampang ributnya kan gitu ya gara-gara kecil gitu ya kayak kayak umpama ya meterannya kurang segini nih ya sejari itu kan ini segini mestinya ini segitu tuh ini yang dikit nah kan ribut ini tuh gitu tambahan nih kita segini aja nah sekarang ini kan mesti dia dapat segitu sejari nah ini kan kalau ada 100 meter segini oh ya, gitu ya nah, ya gitu nah 100 meter ke sana segini nah ini kan berapa senti ya 2 senti ya berapa nah 2 senti 100 meter ya oh gitu ya kaliin basit dah iya tuh ya tuh kalau warisan kayaknya kadang jadi gampang ribut kan gitu ya kayaknya biar saling-saling apa tuh ya saling paham paling redo aja dah nah, gitu ya tapi jangan kita paksain jangan itu hak orang gitu ya kayaknya yang Nabi kata nanti di akhir zaman tuh ya hukum yang paling dulu hilang itu hukum warisan ya itu yang dulu tuh hilang gitu ya nah ya nggak diamalin nggak dipakai gitu ya ya apalagi yang kayak ruwet-ruwet begitu ya repot dah gitu ya nah, tuh ya gitu tuh nah wa ila harumat yadatu lakinil aula iktisar alat salasa akan tetapi yang lebih utama ya batasin aja 3 lembar aja dah ya gitu ya nggak usah pakai tambahan baju gomis sama imamah tuh gitu ya karena khawatir nanti ahli waris adanya nggak redo tuh ya ini wat kapan aja segini itu kan dikit nah bagaimana kalau wat keroaan ya kalau ngeroaan kan iya hah ngapa murahan apa iya gedean roaan nah iya roaan kan nggak cukup 1 juta kan gitu ya kalau roaan nah kapan balik berapa duit kalau 1 lembar ya kan gitu ya 100-an kali ya ngayat ya gitu ya 1 lembar gitu ya 100 nah kalau ngeroaan berapa duit ya yang gitu ya ini segini aja yang dikit kagak boleh sampai lagi doaan nah orangnya banyak gitu ada wali warisin yang susah gitu ya ya yang susah atau yang mahjur tuh tadi yang masih kecil ya dipakai dah tuh ya ada abangnya yang gedean yang paling gede itu paling berani ya paling masain ya nah ya yang lain baunya takut ya yarin dah padahal dia butuh ya gitu ya dipakai buat ngeroaan ya gitu ya aja amik berdekat dah nah. yang ya berdekat dah ya iya dikasih kan gitu ya gimana dah tuh ya kan banyak yang begitu ya ada yang nggak punya duit kan di ngeroan juga terpaksa kan Hah? Udah budaya iya udah kebiasaan kita gitu ya kalau nggak ngeroan dikatain iya nggak ngeroan dikatain nanti kan nggak punya duit mati ya yang mati nggak punya duit yang keluarga juga gak duit kan gitu ya nggak ngeroan dikatain yo mati kayak nguburin kucing ya nggak diajiin ya nggak ngeroan kayak nguburin kucing ya ngapa alirannya lain iya ya gitu alirannya lain lagi iya nah lo ngeroan aja seturuan nggak sih ya ngeroan aja seturuan nah kalau dia keluarganya banyak nah ngeroan seturuan nah ya kan gitu ringan emang nggak gituan nggak sah nggak sah jamek ya
Enggak diundang. Iya. Iya, dikatain ya. Loh anak duluan dah gitu, keluarga. Ya, ngacain dah emang. Ya, enggak sampai. Ya. Sampai juga gitu. Ya. Kan enggak ngajak-ngajak orang gitu. Ya. Dikatain ya. Enggak ada duitnya ya. Akali waris tuh. Gitu ya. Tuh ya. Ini kapan ruangan selembar ya. Ya, masih dimasalahin. Ya, karena ahli waris kan. Ahli warisnya nggak ada, jauh belum pulang gitu, atau ada yang masih kecil kan gitu. Ini nggak boleh bikin lebihin, udah 3 aja ya, yang lain nggak boleh. Takut tuh yang lebihnya ahli waris yang begitu yang nggak ada, sama yang kecil nggak redo ya gitu. Nah yang kecil sih nggak tahu apa enggak, yang kecil digirang manaan ya, bagi duit ya. Ya. Nah, yang kagak ada tuh ya. Nah, gimana tuh ya. Nah, ini ya. Tuh ya, urusan begini nih gitu ya. Hah? Kan kalau sekarang udah paket kalau mandiin biasanya 2 juta, 1,5 juta gitu. Apaan tuh, buat apaan? Pokoknya semua tuh yang mandiin, yang kapan, tapi pokoknya udah satu paket gitu. Satu paket tuh. Iya, 2 juta, ada yang 1,5. Kayaknya tergantung dari Keadaan orang itu. Iya. Keadaan si mayit dah gitu. Hah? Kalau saya lihat iya. Ah. Kemarin sih kemarin di sini 2 juta, di sana 2 juta, ada yang 2,5 juta, ada 1,5 juta. Oh gitu. Ada yang 2,5 juta gitu. Iya. Iya, ada yang 2 juta gitu. Iya, tergantung ya. Ya, itu dari mana? Dari Nah, itu dia kadang-kadang itu duitnya dari keluarganya tuh ngumpulin gitu saat. Hah? Keluarganya ngumpulin. Oh, keluarganya. Iya. Oh. Iya dari keluarga dia si mayit dah tuh. Kayak contoh saya nih kemarin ke Abah ya. Nah. Ngumpulin saya. Dia sekian dah, cuman Iya, gitu. Ya. Nah. Itu 1 juta, berarti kan 4 juta. Patungan terus kan. Iya, ini jumlah watt apa biaya ini dah, ya proses itunya. Iya, buat nguburin, mandiin kalian gitu. Hah? Iya. Iya, kamu berapa 5 juta gitu. Hah? Iya, enggak, iya patungan dah tuh. Ya enggak apa-apa, enggak boleh. Hah? Ngapa tuh? Ya enggak kayak nyesel. Kemarin satu yang Bang Daya, gua di sono di jauh kan dulu. Hah? Beli tanah sama. Beli tanah. Gua harus meter kali berapa tuh? Oh iya, iya. Pantek. Di Pantek. Heeh. Di sini kalau tadi mah ada di Jogja kan. Heeh. Kalau pemakaman dulu nggak bayar, pajak ke kampung Kalau kandang. banyak orang beli. Beli. Iya bayar lah namanya beli. Hah? Iya bayar. Bukan karena nyari waris itu dia. Iya. Orang buncit aja. Heeh. Yang punya tanah nggak boleh air dijebol. Oh, jadi dikuburin di sana bayar tuh. Iya, wat apa lubang kubur sekalian nguburin. Hah? Iya sekalian doang gitu. Ya, iyalah. Wis yang enggak ada katanya. Ya gitu. Ya kayak di karet kan bayar juga kan. Iya, kalau dikuburin di karet ini bayar. Ya, nah waktu di sini kan tanahnya enggak bayar, cuman gali apa? Gali kuburnya aja. Gitu. Ini ditumpuk-tumpuk kan. Iya, udah habis ya. Gitu. Ya di karet juga udah ditumpuk juga. Ya kalau di karet kan katanya tuh kalau di karet kan yang udah apa tuh kalau yang keluarganya udah nggak itu nggak perhatiin, nggak bayar nggak apa, nah nanti tuh pengurus itu jual sama orang yang mau nguburin di situ, gitu nanti dikumpuk di situ dia gitu, ya katanya tuh kata orang yang di ini tuh ya yang nguburin di karet gitu, jadi kalau sono nah gitu minta gitu, nah ada gitu, temen tuh kuburan-kuburan yang keluarga udah nggak ini indah ya. Nah, gitu kan, udah nggak perhatiin, udah nggak bayar nggak apa kepada pengurusnya, nah itu nanti dijual lagi gitu ya, gitu. Ya nggak apa-apa dah, emang mesti bayar ya bayar dah, nah, habis mau nguburin di mana? Nah, gitu, hanya mati perlu duit. Nah kalau duitnya yang lain itu hak siapa? Hah? Duit yang lawat? Nah itu ahli waris. Iya, nah, dia orang yang lawat tuh. Nah diwaris kan itu duit takziah kan buat ngirangin orang yang meninggal, yang hidup
ya, yang hidup ya kita girangin dengan ya kita nyelawat. Itu yang Nabi kan waktu zaman Nabi kan nggak pakai duit. Yang Nabi kata isna'u li ali Ja'far to aman. Kan gitu, buat keluarga si Ja'far tuh, si Ja'far itu saudaranya Abu Thalib, Abu Thalib saudara Sayyidina Ali mati, meninggal. Nah, Nabi suruh bikinin makanan tuh buat si Ja'far gitu ya. Nah, ya kalau dulu kan namanya kan nggak ada duit ya, jadi makanan aja kirimin karena dia kan nggak apa tuh, nggak masak, nggak apa lagi duka cita kan. Nah, kasih supaya dia makan, apa buatin gitu. Ya kalau sekarang kan kita nggak gitu kan. Ya, makanan kebanyakan ya nah, gitu. Nah mentahnya dah kita kasih dah ngelawat tuh di selawat. Nah gitu, nah selawat tuh ya udah itu. Nah ya, nah itu WhatsApp ya buat ahli waris dia tuh. Hah? Kalau buat arwahan ya kalau emang tuh ahli waris redok sih. Iya ahli waris redok gak gitu. Nah kalau ahli waris redok tuh dipakai buat doaan kan gitu. Iya ya dibuat doaan lagi tuh ya. Nah, kan gitu ada juga yang bawain beras mana apa kan gitu. Nah itu kan berasnya dimasakin ya kita yang bawa pulang. Nah iyalah iya kan tadi itu bawain lagi pada mati kan dibawain tuh nyampe baskom bawain kan. Nah gitu, nah dimasakin sama dia, ya, hanya lagi apa, yang derita tuh, ya, iya dimasakin, habis masakin kan kita diundang, dibungkusin gitu, nggak pulang lagi, ya, itu kita sama juga apa nyuruh masakin tuh dia, ini gua beras dan rumah sakin ya, kan gitu, ya, nah. Ya. Nah, gituannya apa tuh? Ntar kan kalau bumbunya ngapa itu duit pesawat. Hah? Iya, ya daging kayak telur ya, terserah dah gitu ya. Ya. Nah, gitu. Ya padahal nggak dikasihnya Rasulullah bilang kunna na'uddu anal ijtima ya, minal mayyit itu minan niyaha. Ya kumpul-kumpul di rumah orang yang mati itu termasuk niyaha. Niyahan meratap itu, beratap hukumnya haram gitu ya. Artinya kita minta-minta gitu ya. Ya nggak dikasih gitu ya, kan udah tradisi kita atau gimana nggak tahu, udah tuh yang susah dibuangin ya. Kalau orang kematian ya mesti roaan ya. Nggak punya duit ya cari dah gimana kayak carinya. Utang-utang kayak ngapa gitu ya. Padahal hampir lagi yang meninggal orang laki, orang perempuannya itu kan istrinya kan selama 4 bulan 10 hari nggak boleh kemana-mana. Nah itu dia makan, hampir lagi ada anaknya kan, ada anaknya yang kecil nggak ada yang nyariin duit dari mana ya. Seharusnya kita bawain beras tuh, dipunya beras dah dapat 2 karung umpama kan gitu, dapat 2 karung atau lebih. Nah itu kan buat dimakan tiap hari sama anaknya, seharusnya dimakan buat tiap hari. Ada duit selawat namanya buat apa tuh, lauk pauk dia makan, kita bantuin. Nah begitu selesai 7 hari habis tuh gitu, duitnya habis, berasnya. Ya bingung lah dia selama 4 bulan keluar nggak boleh kemana-mana. Ya namanya nggak boleh jalan sono kemari gitu, cuman ya dibatasin dah, ya boleh keluar gitu ya. Ini kalau dia nggak ada yang apa tuh, yang jamin untuk makan yang apa ya boleh dia ke Tanah Abang gitu ya, ke pasar dah ya, buat dagangan, buat ini gitu ya. Kalau emang ada yang jamin, tapi kalau ada jaminan gitu dia nggak boleh ya, nggak boleh keluar. Habis dia mau makan apaan ya, yang udah kita bawain udah habis gitu ya, buat 7 hari. Gitu ya. Nah habis 7 hari bingung dah nyari lagi buat makan ya. Tuh ya orang perempuan yang idah itu tuh dia tinggal mati kan seharusnya nggak kemana-mana. Nah tapi ya zaman kita sekarang gimana ya, buat apa tuh ya, biaya hidup dia agak ada. Nah kita kan udah habis 7 hari kan dapat tinggal udah ya, kagak udah begitu 7 hari kan udah dah selesai, kagak ada kali yang bawain kali nih nengokin. Hah? Ya kagak, nggak ada yang ngelongokin, udah diem aja. Nanti bingung anda tuh, ya. Lagi ada anak kecil, ya. Hanya itu jadi harta anak yatim kan. Kalau ada anak kecil, nah itu atau mahjur, ya nggak boleh gitu, ya. Ya, kayaknya seharusnya kita ya batasin aja dah, nggak terlaluan gitu, ya.
Tapi gimana ya, udah datang. Itu apalagi kita lihat nih yang mati orang kayaan dikit. Yang rohan banyak lah. Nggak muat gitu. Nah kalau yang susah nggak ada yang datang. Ngelawat jugaan. Iya, kalau yang susah ngelawat yang udah segen gitu. Tapi kalau yang kaya ngelawat juga bawa ya jebung ya nggak muat gitu ngelawatnya. Nah tapi yang susah ya gitu ya gitu. Ya kagak ada orangnya ya, banyak susah gitu ya. Yang belum lama tuh gitu kan pernah begitu kan di rumahnya dimati tuh Bang Sono ya orang kaya orangnya sampai dari jalanan tuh sampai keturunan ya yang di Bang Belilir sini orang nggak punya ya itu kagak ada orangnya ya turun lama tuh ya gitu. Itu dia kata ustadznya aja kagak ada. Iya, ada di sana semua tuh. Iya, di rumah orang kaya, dia nungguin di situ kagak ada. Akhirnya ya tahu dah tuh siapa yang mimpin dah tuh. Ya tidak sediain apa kagak. Ya kagak ada yang datang. Ya, orangnya ada datang. Karena lari ke sana orang kaya seluruh gitu. Ya. Saat itu sunatullah apa bagaimana? Apaan tuh? Itu yang kalau yang kayaan banyak, yang susah banyak. Ya kagak sih. Ya teman kita aja karena hawa nafsu kita kan biasanya kan gitu. Ya hawa nafsu gitu. Ya seharusnya kita sebenarnya kan kalau mau nolong yang susah kan. Bukan nolong yang kaya. Ya kita kan banyak kan nolongnya banyak. Yang kaya kita tolongin, yang susah kita liatin. Hah? Ya sama. Iya. Maksud saya nggak di pulau doang itu di mana-mana ya begitu gitu. Iya lah. Ya wes emang apa tuh? Ya emang udah jadi hawa nafsu kita begitu dah. Kalau yang kayaan kayaknya udah enak aja dah. Gitu. Ya, kalau yang susah, ya kesianan. Gitu. Ya, ini kalau di orang kondangan aja yang punya sedekahnya yang susah kagak ada yang datengin. Ya, alasannya tuh yang punya duit kata karena kesianan takut dia nggak bisa mulangin. Gitu. Ya, alasan yang punya duit itu ya ngapa kalau yang orang kaya tuh pada nggak kondangan ya kesianan dia nggak bisa pulangin ntar gitu ya jadi pada datang kan gitu ya bukan cuma nolongin minta apa imbalan gitu ya imbalan ya kalau mau nolongin ya tolongin aja yang pakai imbalan ini pakai imbalan balikannya ntar gitu. Suruh catat lagi San. Hah? Kondangan pakai suruh catat. Dicatat. Itu sedekah, namanya orang sedekah ya. Iya. Ya kalau dulu kan istilahnya sedekahan. Ya emang sedekah gitu, yang bikin juga anak acara emang begitu sedekah dah, ya nggak ngarepin tuh orang kondangan apa gitu, pokoknya makan apa situ udah, ya kan kalau dulu kan pakai 3 hari, ya Jumat tuh mulai Jumat sore, nah malam Sabtu udah mulai ngeracik kan, terus malam Minggu, ya gitu kan ada malam racik, malam Sabtu, malam Minggu, malam ramai, malam Senin, malam penutup kan, mau gitu orang masih penuh tuh kondangan apa gitu, kalau dulu namanya sedekahan. Gitu. Nah kalau sekarang belakangan keriaan. Udah riak dah ya supaya orang lihat nih. Nah belakangan lagi kita resepsi dah. Akan dah resepsi situ. Taruhin macam-macam kan. Macam-macam makanan. Nah kita makan gitu resepsi gitu. Nah, begitu selesai ya. Nah, ada ribut tuh. Ya, selesai gitu. Ya, selesai orang kondangan ngapa? Ya, ngapa dah? Ya, seri. Mendingan ya. Ada yang enggak ya. Iya, yang enggak. Ya, ada yang kata tuh, modalin 50 juta, pulangnya paling 20 kan. Kayak gitu. Ada yang ngomong gitu. Ya, modalin tuh 50 katanya. Paling modal apa pulangnya 20 tuh. Kan dekor ya.
banyak kan. Nah, ya. Nah, ini jangan jangan keterlaluan dah. Ya. Nah, ya cara-cara gitu apalagi orang kematian kalau sedekahan sih kali ya emang dia juga wah gitu ya pengennya begitu tapi itu juga termasuk makanan orang yang begitu tuh nggak bagus gitu makan ya orang yang kalau disediakan tuh makanan dia pengen ya pengen dapat pujian gitu nggak bagus gitu ya yang gitu ya. Nah ya itu kan resepsi tuh yang gitu yang makanannya macam-macam dah gitu ya yang kita nggak kenal model-modelnya kan gitu ya nah apalagi ya namanya kematian kan ada hak orang hak ahli waris gitu ya hanya kita kalau disediain juga jangan keterlaluan ini juga gitu main tublek-tublekin aja sang sayang yang sayang main tublekin aja jangan lah ya gitulah kesianan juga ya apalagi kayak buahan kan bisa awet buat besok malam gitu kita main habisin aja guprak masukin gitu buat besok malam dari semula iya semula lagi gitu kesianan gitu ya kalau bisa sih jangan dah ya kita yang penting-penting aja perlu kita makan ya makan enggak ya udah gitu ya ya nah itulah ya kalau punya anak kecil kudu hati-hati juga dong. Nah iyalah ya kalau punya anak kecil ya mestinya kita gitu ada imbalannya ya gitu jadi kalau kita dikasih berkat gitu umpama ya kita dikasih dah berkat gitu nang udah dibungkusin ya dikasihin gitu nah kalau bisa ya kita ada imbalannya ya kita pulangin berapa duit nih kira-kira gitu ya kalau bisa gitu ya. Tapi kita nggak ada begitu kan iya nggak ada ya kayaknya kalau di daerah Sunusun ada juga dari RT-nya kan gitu ya dikasih dah tuh kalau ya kalau orang mau rohan dari RT-nya yang iniin gitu ya gitu ya kalau kita kan enggak sama sekali ya udah yang penting kita disediain makan udah ya karena yang punya rumah kayaknya redok udah gitu gitu aja dah nah ya nah hati-hati dah gitu ya nah terus berikutnya ya walin nisa'i al-komisu buat anak perempuan yaitu pakai gomis ya jadi 3 lembar tadi ditambahin tuh jadi walin nisa'i komisun wal izar gazal lapa patani wal khimar ya buat perempuan yaitu baju gomis dan kain begitu juga 2 lipat dan pakai kerudungan gitu kalau perempuan nih ya gitu jadi 5 lembar kan aysa asatir li jami'il badan yaitu yang menutupi seluruh badan kama qala Sarqawi wal izar wa huwa mayasudu alal wasat yang dikata izar yaitu yang menutupin yaitu yang mengikat di tengah-tengah ya wayu zarubihi bima baina surah war rukbah dan diikat tuh antara pusat dan lutut nah itu izar ya kayak kita kain kan kita pakai segini kan bawah ya sepan gitu ya itu kazal lapa patani begitu juga ya 2 lipatan tuh 2 lembar nah itu riayatan li ziyadati satri karena menjaga untuk tambahan menutup kama fa'ala bi ummi kulsum ibnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperbuat kepada Ummu Kulsum tuh itu anak perempuannya Rasulullah SAW ya yang meninggal rawahu Abu Daud ini hadis riwayat Abu Daud itu ya waktu Ummu Kulsum tuh meninggal istrinya Sayyidina Utsman nah itu ya dibikin begitu ya jadi pakai 2 lembar ya nah, bungkusan nah kemudian pakai kain dan himar tuh gitu ya nah itu ya, gitu ya gitu wakazal himaru begitu juga himar kerudungan tuh ya kita jilbab dah wa saribun ya tukti bihil mar'a ra'sahatu ya yang dikata himar yaitu pakaian yang menutupin perempuan itu kepalanya ya jilbab dah gitu ya wal jam'u humurin jamaknya dari pimarun humur seperti kitabun kutub gitu kitabun ya jamaknya kutub kama fisihah
Qala Sarkawi, berkata Imam Sarkawi, ai as-sunnatu fi takminil mar'ati zalika. Kata Imam Sarkawi, yang sunat buat bungkus tuh orang perempuan seperti itu. Ya, jadi 2 lembar wat bungkus. Nah, kemudian ditambah kain dengan gamis. Nah, kemudian ditambah lagi dengan ya jilbabnya di atas kepala gitu ya. Nah, itu katanya. Tuh kata Imam Sarkawi itu yang bagus seperti itu. Wa ammal wajibu fi haqqiha, adapun yang wajib pada perempuan nih, faqad taqaddama, sungguhnya telah terdahulu annahu salasu lapaib, yaitu 3 lipatan juga, sama 3 lembar. Kalau buat perempuan sama, kayak laki-laki juga 3 lembar. Tapi pasunnatu fi haqqir rajuli al-iktisar ala salasi lapaib. Tapi yang sunnah buat laki-laki yaitu cukup dengan 3 lembar aja gitu ya. Wahia fi zatiha wajibatun. Kalau perempuan itu pada dirinya itu wajib gitu ya, karena perempuan tuh lebih tertutup auratnya kan gitu ya. Wa ammal warwatu pasunnatu, adapun perempuan yang sunnah nih pihaknya pada dia perempuan itu ghairu salah silapaib, yaitu bukan 3 lembar katanya. Wahia gomisun wa khimarun wa izarun ya, yaitu ya gomis, baju gomis dan khimar ya kerudungan, wa izarun kain tuh gitu ya. Nah, pakot wa kopatnya wa kopatir rojulu pi ya wakot ya izarun pakot wa pakotnya ya. Nah ya wakot wa pakot, sungguhnya ya telah ya sepakat tuh ar-rajul fil wajibi, sama perempuan tuh cocok sama, artinya sama buat laki dan perempuan sama 3 lembar juga katanya fil wajibi, dalam yang wajib. Wa khalafathu fil mandub, tapi beda perempuan itu dalam kesunahannya. Kalau sunat nah itu orang perempuan tambahan tadi tuh ya pakai kain ya izar tuh gamis ya dan ya apa ya ya khimar gitu ya. Wa min haitsu, dan dari sisi inna ziyadata alal khamsi makruhatun, sungguhnya lebih dari 3 lembar buat perempuan itu hukumnya makruh. Karahata tanzih ya firrajuli wal mar'ati lisarafi, tapi makruhnya ini makruh tanzih ya, bukan makruh tahrim ya. Makruh tanzih artinya bagusnya enggak dikerjain lah gitu ya. Nah gitu ya, makruh tanzih firrajuli wal mar'ati, buat orang laki dan perempuan. Lisarafi, karena dianggap itu israf ya, berlebih-lebihan gitu ya, enggak boleh gitu. Nah ya ju'ilati salah satu lapaifa al-wajibatu, dijadikan 3 lembar ini yang wajib. Inda ziyadatil mandubati, ketika tambahan yang ya yang disunahkan. Lapa ipata ini 2 lipat. Pahami olehmu, intaha, selesai ya pendapat dari ya imam di atas tuh gitu ya. Jadi yang wajib tuh buat laki dan perempuan sama gitu ya, 3 lembar yang wajibnya tuh. Nah kalau tambahan itu ada khilaf ya antara laki dengan perempuan ya. Nah kalau laki cukuplah ya 3 aja, kalau perempuan nah itu tambahin dengan kain gamis dan khimar gitu ya. Itu ya yang beda tuh ya dalam tambahan itu katanya gitu ya. Nah intaha witaudihil lil muradi, dengan penjelasan yang masuk. Qala Zayadi, berkata Imam Zayadi, na'am akan tetapi yundabu saddusa disin. Kata Imam Zayadi, akan tetapi disunatkan mengikat lembaran yang ke-6 ngala sadril mar'ati, atas ya dadanya orang perempuan, fauqal pan ya di atas kapannya itu ya, lita jemaaha anil intisariha, supaya terhimpun daripada terbuka tuh
ya itbitirabi sadjiha dengan bergerak-gerak di punya teteknya tuh indal hamli ketika dibawa gitu ya. Jadi kata Imam Zayadini ya yaitu sunatin lagi tambahan tuh 6 lipatan buat ikat di sini. Kalau orang perempuan kan udah tadi kan udah 5 tuh ya 3 lembar tuh 2 lembar buat tutup. Nah kemudian kan buat kain bawa, nah sama baju kan sini, nah terus sama kerudung kan sini, udah kan tuh jadi 5 kan, udah ya. Nah supaya jangan apa tuh kata Imam Zayadi, ntar kalau dibawa kan udah kita bisa terbuka nih, ya dadanya sini gitu. Nah jadi diikat lagi tuh tambahin lagi 1 lembar buat ikatan sini supaya jangan terbuka gitu ya. Tuh kayak kata Imam Zayadi, ya berarti banyak tuh 6 lembar gitu ya. Nah kok gitu kan udah diikat tuh pakai tali kan, ya jadi udah aman tuh, nggak bakal apa tuh, ya nggak bakal terbuka gitu ya, aman. Jadi nggak perlu tambahan lagi seperti itu, udah cukup dah 5 itu kan 5 kalau ya ahli waris redok kan. Nah kalau enggak ya udah 3 cukup, udah nggak pakai ada baju, nggak ada kain, nggak ada kerudung gitu, udah tutup aja udah gitu kayak laki-laki gitu, orang perempuan gitu ya. Nah diikat dah tuh gitu ya. Nah gitu ya. Ini nggak perlu tambahan lagi. Tapi Imam Jayadi kata boleh tambahan gitu. Itu pendapat dia ya. Nah kalau ya yang matinya orang kaya ya nggak apa-apa dah, duitnya banyak kan gitu ya. Duitnya banyak nggak apa-apa dah ya. Ahli waris juga nggak merasa keberatan kan. Ya segitu teman kan gitu, yang ditinggalin banyak banget tuh kebunnya apanya semua kan gitu ya. Kalau yang kaya, nah kalau yang miskin sih ya boleh patungan begitu, udah selembar aja dah. Satu bungkus juga udah dah gitu ya. Nah gitu ya. Tuh kalau yang miskin gitu ya, kebungkus aja udah cakep banget, bagus ya. Itu kan. Tuh ya. Nih ya buat apa? Ya masalah kapan aja begini ya banyak masalah ya, lebih-lebih dari nanti yang lainnya dah gitu ya. Nah gitu ya. Indal hamli intaha sampai situ ya. Tadi paslon fis shalah alal mayit gitu, menyolatkan dah ya, masalah salat ini masalah kapan terus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa damanapa bilum bidaraini amin. Qala halaman 103 ya, gitu ya. 7 baris dari bawah kan, gitu ya. Wa aman niyatu ya, adapun niat nih dalam salat, pertama muha, kesempurnaan tuh niat ya, fi salasati asya'a, yaitu pada 3 macam nih. Awaluha pertama anta lama ya, pertama hendaklah kamu harus tahu ai as-salata ya, kamu harus tahu itu salat tusalli yang kamu salatin ya. Jadi kalau niat yang kita harus tahu salat apaan nih yang kita salatin ya gitu ya. Jangan kita niat yang salat yang kita salatin kita nggak tahu, nah itu nggak sah ya. Salat apaan nih kan gitu ya. Jadi kita tahu nih kita salat isya umpama, jadi kita salat tuh sholli fardal isya udah gitu, nggak kayak diterjemahan ya udah ya kan kita tahu. Jangan udah sholli fardal isya di hati kita, aku salat fardu isya di hati aja ngomong sholli fardal isya udah ya, karena kita tahu di hati kita tuh bahwa kita mau salat apa, berarti isya udah gitu ya. Gitu, jangan diterjemahin lagi. Udah mulut kita sholli fardal isya'i arba'a raka'atin, itu baca aja di mulut. Nah nanti di hati tuh ya kan syarat niat itu kan 3 ya. Kalau yang wajib qasad ta'yin fardu ya. Jadi kalau kita bahasa Arabnya usolli fardal apa tuh isya,
sholli fardhu zuhri. Itu udah, gitu. Jadi begitu mulut kita tuh ya bilang gitu, hati kita udah ngomong salat fardu, salat apa zuhur, salat isya, udah jadi gitu ya. Itu harus tahu yang kita salatkan. Wasani yang kedua anta lama annaka takumu baina yadillahi ta'ala. Ya, yang kedua harus kamu yakin bahwa kamu ini diri di hadapan Allah Ta'ala wa huwa yaraka. Allah lihat kamu, lihat kita nih gitu ya. Wa huwa yaraka. Patakumu bil haibati. Hendaklah kamu diri dengan rasa takut pada Allah, karena Allah tuh ada di depan kita kalau lagi sholat gitu ya. Nah, niat tuh gitu ya. Nah, yang kedua tuh niatnya seperti itu kita awalnya. Nah, terus wasalisu yang ketiga anta lama annahu ya'lamu ma fi qalbika. Yang ketiga, hendaklah kamu yakin bahwa Allah tuh tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya, dalam hati kita mau ngapain nih gitu, mau sholat kan? Tidak gitu ya. Nah, pato perugu, hendaklah kamu kosongin kalau buka hati kamu kalau baka min asghalid dunya, dari kesibukan dunia gitu ya. Jadi yang ketiga ya gitu, bahwa kita yakin Allah tuh tahu apa yang ada dalam hati kita. Hanya hendaklah kita tuh lagi sholat, kita kosongin hati kita dari kesibukan dunia gitu ya. Jadi waktu kita takbir Allahu Akbar niat, jangan ada yang lainnya di hati kita, hanya kepada Allah dah gitu ya. Urusan dunia itu apa lepas dah dulu gitu ya, gitu. Nah, artinya wa amma takbiru, adapun takbir nih pertama muhu sempurnanya takbir fi salah sati asya'a, yaitu 3 macam juga. Awaluha pertama antukabbira takbiran sahihan jazman. Yang pertama hendaklah kamu takbir dengan takbir yang benar, yaitu jazman ya pasti gitu. Jadi kita takbir itu benar-benar kita ucapkan Allahu Akbar gitu ya. Nah, wasani yang kedua antar pa'a yadaika, hendaklah kamu angkat kedua tangan kamu nih dalam takbir, angkat 2 tangan. Siapa tuh? Ya, kiza auzunaika, jurusan ya kuping kamu gitu ya. Nah, Allahu Akbar nih angkatnya segini. Jadi jangan liwat gini ya, atau gini ya. Ini enggak jurusan kuping. Oh gini, Allahu Akbar atau gini aja. Nah, itu enggak jurusan kuping. Ini kuping sini, ini kuping kita tuh jurusannya gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, jurusan kuping. Wasalisu dan yang ketiga ya dalam takbir ini apa? Ayyakuna qalbuka hadiran watak wa tukabbira ma'at ta'zim. Maka yang ketiga hendaklah hati kamu itu hadir. Artinya ingat tuh kepada Allah dalam sholat. Fatukabbira ma'at ta'zim, kamu takbir disertai dengan membesarkan Allah gitu ya. Amma tamamul qiyam, adapun kesempurnaan diri nih ya, tapi salah satu asya'a, yaitu 3 macam juga ya. Ini pengarang lagi bahas masalah sholat tuh dari pertama sampai ini tuh karena ada berapa tuh, ada 70 macam gitu ya. Nah, jadi dibahas satu-satu nih gitu ya. Nah, jadi kalau diri itu 3 macam. Pertama, antaj ala basaraka fi maudhi'i sujudika. Ya, yang pertama kamu jadikan pandangan mata kamu di tempat sujud. Ya, kita sujud artinya mata kita jangan begini. Ya, nunduk kita ya. Nah, wasani yang kedua, antaj ala qalbaka ilallah. Yang kedua, jadikanlah hati kamu kepada Allah. Ini susah gitu. Ya. Nah, susah nih itu. Nah, yang ketiga wasalisu alla taltafita yaminan wala simalan. Ya, yang ketiga jangan kamu nengok kanan kiri. Itu ya lagi sholat tuh ngelirik sono, ngelirik sini. Ya, enggak batal sih. Gitu ya, tapi makruh gitu ya. Nah, wa amma tamamul qiraah, adapun kesempurnaan qiraat nih, yaitu bisalah sati asya'a, 3 macam juga, yaitu pertama
antaqra'a Fatihatal kitab. Pertama kamu baca Fatihah. Gitu. Nah, ya, gitu. Antaqra'a Fatihatal kitab qira'atan sahihatan dengan bacaan yang benar, bitartili dengan tertil, ya, dengan rapi. Bi ghairi lahnin tanpa ada kesalahan. Lahnun salah tuh. Ya, satu. Jadi kalau kita baca Fatihah, bacalah dengan Fatihah bacaan yang benar, jangan sampai salah. Ya, wasani yang kedua antakroa bitafakuri, yaitu yang kedua kamu baca sambil berpikir wata'a kudima'aniha sampai perhatiin artinya gitu ya. Jadi apa yang kita baca tuh ke apa Fatihah. Nah, ya kita artinya apaan tuh maksudnya gitu ya. Secara global aja, jangan ya secara apa tuh terperinci. Ya kita artikan ya begitu bismillah apa tuh ya bismillahirrahmanirrahim artinya ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu kan ya begitu. Nah, kalau kita sebut apa bismillahirrahmanirrahim artinya kita harus mulai dengan ya nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, semua pujian milik Allah. Gitu aja. Jangan sekadar puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, ya, nggak jadi sholat. Nah, gitu ya. Tapi waktu ini wasalisu dan yang ketiga anta malam mimma taqra'u. Hendaklah kamu amalin apa yang kamu baca gitu. Jadi yang kita baca tuh nah kita amalin gitu ya. Fatihah tuh kita disuruh ngapain? Ya itu ya. Nah, ayatnya kan Allah kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu ya kita suruh ngapain tuh sama Allah? Ya, suruh ibadat kepada Allah dan suruh minta kepada Allah. Udah, itu kerjain. Jadi kita ibadat kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Nah, kalau kita mau minta, mintalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Itu ya, kita suruhin gitu. Itu ya Fatihah. Amma tamamu ruku, adapun kesempurnaan ruku nih gitu ya. Nah, guru ya, lama ruku papi salah satu asya itu semua juga 3 macam gitu ya. Awaluha pertama tuh ruku anta besuta zahraka apa ya watan kisuhu gitu wala tarfa'uhu. Yang pertama yaitu kamu ya lebarin, artinya tuh buka ya zohron tuh apa punggung kamu, jangan wala tankisuhu, jangan kamu ya balik gitu. Wala tarfa'uhu dan juga jangan ya ditinggiin. Artinya kalau kita ruku, jadi apa tuh belakang kita lurus gitu, pala jangan diginiin, doain, itu angkat namanya. Nah, atau kebawain itu ya. Jadi kepala kita tuh ruku, nah biar lurus sama belakang kita tuh punggung kita ya. Jangan kalau ruku kepala nunduk, kedundukan gitu atau kepala diri dongak gini gitu ya. Nah, itu ya. Nah, wasani yang kedua ya sempurnanya itu ruku anta doa yadaika ala rukbataika, yaitu kamu taruh letakkan 2 tangan kamu di atas kedua lutut kamu, watu pariju baina asabi'aka dan kamu renggangin jari-jari kamu, jangan diginiin. Nah gitu ya, waktu kita pegang lutut kita tuh dengkul kita, nah jarinya kita renggangin, jangan digini, jangan ya, ini kan jadi begini pegangnya. Nah gitu ya, renggangin. Wasalisu yang ketiga antuma nina rakian. Yang ketiga hendaklah kamu tumak nina dalam keadaan ruku. Waktu sabbihu ya tasbihatin dan kamu bertasbih dengan beberapa tasbih ma'at ta'zimi serta membesarkan Allah wal wikar dan tenang gitu ya. Nah ya jadi kita baca tasbih itu ya dalam sujud subhana rabbiyal azimi gitu ya. Nah, gitu ya. Tuh. Amma tamamu sujud, adapun kesempurnaan sujud yaitu salah satu asya 3. Awaluha pertama anta doa yadaika bihiza uzunaika. Pertama waktu sujud kamu letakkan kedua tangan kamu jurusan kuping kamu. Nih, ya. Sujud gitu. Ya, gini ya atau pundak gini. Ya, jadi jangan tangan begini. Ya, gitu sujud tuh.
Itu ya sini. Jadi kita sujud gitu ya, gitu. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ya anta doa ya daika kisaa uzunai. Wasani yang kedua Allah tabsuta zira'aika ya. Yang kedua jangan kamu ya hampar ya kedua apa tuh nih ya. Nah, zira' ya. Nah, lengan kamu ya artinya lengan kita jangan kita taruh begini ya di tempat tuh di bawah gitu angkat gitu ya. Jadi jangan taruh gini gitu ya. Sujud dia di tempat kita sujud gitu taruh gitu jangan tuh ya. Nah waktu sujud gitu ya. Wasa lisu dan yang ketiga ya kesempurnaan sujud itu antat ma'in nafiha itu tumak ninanda ya dalam sujud ya waktu sabbihu ma'at taslim dan bertasbih gitu ya baca subhana rabbiyal a'la tuh. Nah, amma tamamul julus adapun kesempurnaan duduk ya antara dua sujud nih yaitu salah satu asya itu ada 3. Awaluha pertama antak udah ala rijlikal yusra kamu duduk di atas kaki kamu yang kiri watun sabul yumna nasban dan yang kanan kamu tegakkan ya tegak-tegaknya itu artinya kaki yang kiri kita diriin gitu ya kalau nggak sakit ya kalau kakinya sakit tuh rematik ya ya kan nggak bisa ditekuk jarinya gitu ya lepas dah gitu kalau bisa ditekuk gitu diriin gituin ya gitu ya nah ya kalau sakit kan nggak bisa diginiin kan nah gitu ya ini kayak saya nih udah gitu nggak mau kalau didiriin gitu sakit ya duduk gitu nah kaki diriin gitu ya padahal kita udah latihan ya apa tuh ya buat jingkik gitu jalan jingkik ya jingkik kan jalan gini nih ya supaya bisa ya tapi giliran sholat nggak mau ya kalau giliran jalan ya kuat begitu kita pakai buat sholat ya kayaknya jadi mesti rebeh gitu ya jadi nggak gini tapi kalau waktu sujud ya tetap diri gitu ya kalau duduk ya duduk antara dua sujud duduk tahiyat apa tuh udah nggak kuat gitu ya kudu direbahin jari ya tuh gara-gara ya udah tasem kali udah latihan tuh sengaja udah jalan gitu jingkein jalan lama gitu maksudnya supaya apa ya kita pakai dalam sujud tuh ya dalam sujud dalam rukuk kan kita duduk antara itu kan enak jadinya kagak mau ya. Tapi giliran jalan nggak sakit enggak ya kita jalan jingke gitu ya nggak sakit giliran pakai buat ya sholat nggak mau di jadi mesti direbahin gitu ya nah tuh ya nah gitu ya watun sabun nasban wasani antas hada bitakzimi ya gitu ya yang kedua itu duduk tuh sempurnanya duduk yaitu kamu tasahud ya dengan takzim kepada Allah watad ulinafsika dan kamu doakan buat diri kamu walil mukminin dan buat orang mukmin ya kita baca doa tuh dalam duduk gitu ya wasalisu dan yang ketiga antusan 5 alat tamami yaitu kamu beri salam dengan sempurna amma tamamu salam adapun kesempurnaan salam nih antaku nama niyati sodiko min kolbi yaitu niat yang benar di dalam hati anna salamaka ala man kana ala yaminika minal hafazah warijal wan nisa yaitu bahwa salam kamu tuh kamu tujukan kepada sebelah kanan kepada malaikat kanan hafazah dan kepada orang laki dan perempuan wa kadzalika an yasarika begitu juga ke kiri kita niatkan beri salam kepada yang sebelah kiri ya la tujawizu basaruka ya anil anman kibaika pandangan kamu itu enggak melebihi ya daripada pundak kamu artinya kita nengok tuh gitu ya batas pundak kamu jangan sampai ke sono ke belakang gitu ya nah ya nah gitu ya amma tamamul ikhlas ya tapi salah satu asya adapun kesempurnaan ikhlas nih yaitu ada 3 awaluha pertama ikhlas nih antat luba bisalati karidallah ta'ala bahwa kamu ya menuntut dalam ya salat kamu itu hanya redha kepada Allah wala tatlubu ridon nas jangan kamu cari
ya keredoan orang ya. Jadi dalam sholat yang kita cari itu keredoan Allah, bukan keredoan orang. Wasani yang kedua antara taufika ya minallah taala, bahwa kamu memandang melihat bahwa kemampuan ini itu dari Allah. Taufik tuh ya, berarti kemampuan kita bisa sholat, bisa apa semua ya, ibadat itu semua dari Allah ya, bukannya kita nih gitu. Wasalisu dan yang ketiga kesempurnaan ikhlas ini antah fazoha, hendaklah kamu jaganya tuh hatta tazhaba biha ya ma'anafsika yaumal qiyamah. Kamu jaga tuh keikhlasan itu ya, sehingga nanti dia itu ikut pergi bersama kamu, diri kamu sampai hari kiamat. Li'annallaha ta'ala qala, karena Allah berfirman, man ja'a bil hasanati ya, orang yang datang dengan membawa ya kebenaran kebaikan. Walam yakul, dan Allah tidak bilang man amilal hasanah ya, Allah nggak bilang siapa orang yang berbuat kebaikan ya, Allah bilang siapa orang yang datang dengan membawa kebaikan. Kita datang menuju Allah bawa kebaikan, bukannya yang berbuat baik gitu ya. Karena kalau berbuat baik belum tentu ya ikhlas dia kan gitu ya. Nah gitu ya, man amila ya hasanah. Wayan bagi lil musalli, sebaiknya buat orang yang salat ayak lama maza alu, hendaklah dia harus tahu apa yang dia kerjakan. Waya ribu qadrahu, dan harus dia tahu kadarnya. Apa maksudnya? Liyahmidallah ta'ala, supaya dia bisa memuji Allah ta'ala ala ma waffaqahu, atas apa yang Allah berikan taufik kepadanya. Fa'inna sholata, maka sungguhnya sholat itu qad jumi'at biha, sungguhnya sholat itu dihimpun pada sholat itu anwa'ul khairi ya minal afali wal azkari ya, karena sholat itu terhimpun pada sholat itu macam-macam kebaikan baik dari perbuatan dan zikir. Fa'iza qomal abdu ila sholat, apabila si hamba tuh ya diri untuk sholat ya, nah gitu qalallahu ya, qala, dan dia kata Allahu Akbar ya, apabila kita diri untuk sholat kita ucapkan Allahu Akbar. Maknahu kernian tuh pengertian Allahu Akbar, Allahu a'zamu wa ajal, Allah maha besar dan maha ya agung. Biqaulihi ta'ala qad alima abdi, kata Allah hambaku tahu siapa saya ini, anni akbaru min kulli syai, bahwa saya ini lebih agung lebih besar dari segala sesuatu. Waqad aqbala ala alayya, sungguhnya dia menghadap kepada saya. Wa iza kabbara wa rafa'a yadayhi, apabila kita takbir kita angkat tangan nih ila uzunaihi, kepada jurusan kupingnya gitu. Wa makna raf'ul yadain, pengertian mengangkat tangan, wa tabri'atu min kulli ma'budin si Allah Ta'ala, angkat tangan menyatakan bahwa kita melepaskan ya diri itu dari menyembah selain daripada Allah gitu ya. Tuh tabri'ah ya, bebas melepaskan diri min kulli ma'budin, dari setiap dan disembah selain Allah. Artinya kita nggak akan menyembah ada Allah. Jadi kita angkat tangan gini, artinya kita bebasin tuh gitu ya. Nah gitu ya. Ma'budin si Allah Ta'ala. Summa yaqulu, kemudian dia bilang subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah dan segala puji untuk engkau. Wa ta'lamu fi qalbika, dan harus kamu tahu di hati kamu makna hazal qaul, ini perkataan ya, subhanakallahumma ya wa tabarakasmuka wala ilaha ghairuk ya gitu ya. Nah gitu ya, dan setelah itu nah kita baca itu doa iftitah ya gitu ya, sebagian ulama ya, nah doa iftitahnya pakai ini nih itu ya. Nah kalau kita Imam Syafi'i doa iftitahnya itu pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, sampai sono ya, sampai wa ana minal
muslimin gitu. Inna sholati wa nusuki itu Imam Syafi'i ya. Kalau imam yang lain, nah ini nih ya Hanafi ya termasuk nih itunya doa iftitahnya ini subhanakallahumma ya gitu wa bihamdika wa tabaraka smuka ya wa ta'ala jadduka la ilaha illa wa la ilaha ghairuk gitu ya itu ya itu Hanafi gitu ya. Beda sama Imam Syafi'i itu ya takbirat itu doa iftitahnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran terus ya sampai itu ya yang umum tuh kita baca sampai wa ana minal muslimin. Nah itulah ya. Sampai sini dulu dah ya. Nanti tulisin lagi ya. Wa ta'lama fi qalbika makna hadzal qaul. Hendaklah kamu harus tahu pengertian ya kalimat ini nih. Apa tuh gitu ya. Itu. Nah, inilah ya yang dibahas oleh ya Imam ya Samarqandi itu Abu Lis Samarqandi ya pengertian sholat ya seperti itu tuh gitu ya dari awal tuh dari mulai nuduk ya sampai sampai kita sholat selesai itu sono ya karen sono ya karena ya yang dibahas tuh ya masalah ya kerjaan dalam sholat nih gitu ya gitu habis satu ya